it goes. Iya sih ya. Kenalkan saya Distro Tani dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Ingin wawancara Ibu ya. Ibu dengan siapa? Nama saya Dewi. Saya di sini sebagai HRD PT Denki. Ingin bertanya Ibu. Iya boleh. Kalau strategi sih ya sebenarnya kita paling menyiapkan pelatihan-pelatihan. Karena kalau dengan adanya pelatihan itu kan jadi semua karyawan bisa mengembangkan daya saing perusahaan gitu. Jadi setiap divisi itu kita melatih untuk mengadakan pelatihan-pelatihan seperti itu sih. Jadi kita dapat membangun tim juga dengan berkompeten, terus menghadapi saingan juga bisa gitu untuk masa depan. Jadi salah satu targetnya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan. Paling kita pernah survei dan wawancara. Jadi kita kan melakukan survei ke para supplier, terus melakukan wawancara terhadap mitra bisnis. Itu juga termasuk kompetensi karyawan juga sih. Jadi dengan mengadakan survei, jadi pengetahuan karyawan jadi lebih luas. Jadi bisa menentukan kebutuhan karyawan dengan seperti itu sih. Sesuai dengan yang ada di di Denki ini, jadi dengan adanya seperti itu paling meningkatkan kompetensi. Jadi FDM itu dapat meningkatkan dengan kompetensi karyawan. Jadi dengan cara ya balik lagi ke pelatihan-pelatihan. Jadi dengan adanya udah ada pelatihan itu, baru kita direview ulang, terus dianalisa. Dengan adanya itu kita bisa mengembangkan gitu. Jadi tahu kompetensinya dia itu seperti itu. Kalau program pelatihan itu tergantung kebutuhan PSI masing-masing. Kalau di sini kan ada beberapa divisi, kayak seperti divisi drafter. Itu drafter kan harus training Revit AutoCAD. Nah itu dengan adanya seperti pelatihan itu kan mengembangkan, maksudnya tambah skill baru tuh. Mungkin dengan cara itu, dengan program pelatihannya. Jadi dengan kalau misalkan drafter pelatihannya Revit, kalau engineer itu pelatihannya beberapa supplier didatangkan, jadi biar tahu kata-katanya, biar tahu nanti pas di proyek contoh-contoh kayak kabel itu seperti apa, pemasangan AC seperti apa, mungkin cara seperti itu sih. Seperti itu ya. Iya. Kalau untuk saat ini sih, kalau kan di tahun ini ditarget ada pelatihan internal dan eksternal, tapi kebanyakan kita internal. Karena kalau internal ya lebih hemat biaya juga, terus tidak perlu membayar pelatihan eksternal kan. Terus dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita juga kalau internal. Tapi kalau eksternal itu yaitu dengan adanya kita pelatihan mengambil mentor AutoCAD Revit itu baru kita didatangkan. Tapi untuk saat ini kita kebanyakan internal, karena internal itu kita banyak karyawan yang kompetitif yang bisa bisa mentrainingkan kayak seperti safety, K3-nya seperti apa, terus project manager ke bawahannya biar pas mau mulai awal ke plan awal project A kita kan perlu training dulu seperti itu. Tapi kalau untuk eksternal itu ya itu seperti kayak memanggil supplier sama AutoCAD. Jadi kayaknya sih banyak kelebihan masing-masing sih. Itu kita melakukan tes pengetahuannya mereka ya. Jadi biar mengukur peningkatan pengetahuan serta memahami pelatihan yang sedang di trainingin kayak tadi AutoCAD. Terus setelah pelatihannya mereka kan dites lagi tuh sama atasan drafternya, apakah ini mampu atau tidak. Soalnya
lumayan, kalau eksternal tuh lumayan sih biayanya. Kalau di sini rata-rata kalau mau pelatihan itu di atas berapa juta, kalau AutoCAD itu di atas 10 juta. Jadi kita nggak mau rugi karena biaya, jadi harus dievaluasi juga dari setelah udah dites itu pengetahuannya, terus kinerjanya seperti apa. Kalau udah di pelatih itu rata-rata kan kalau udah dilatih kan kayak apa namanya, jadi mereka tuh punya kebanggaan sendiri, skill sendiri. Gitu, jadinya kita evaluasi lagi biar apa namanya, biar dia juga bekerjanya juga bisa lebih maksimal seperti itu. Bisa kepuasan karyawan juga. Salah satu kepuasan karyawan, terus terus apa namanya, pas udah itu lihat peningkatan pengetahuannya juga, terus setelah itu peningkatan keterampilan. Jadi mereka setelah tahu dari keberhasilan programnya itu, pas kita udah dievaluasi, pas dites, oh jadi apa namanya, lebih ternyata kinerjanya mereka lebih meningkat lagi. Terus setelah apalagi pas sudah terima kita project itu kan ada salah satu yang harus sesuai AutoCAD-nya harus Revit. Jadi mereka udah dengan percaya diri sudah apa namanya bisa gitu. Sistem monitoringnya Iya. paling dengan apa namanya, survei ya sama kuesioner. Kita selalu kayak gitu. Jadi biar bisa mengumpulkan umpan balik sih dari para pelatih, dari karyawan yang sudah dilatih sama supervisor, maksudnya yang nge-trainingnya. Jadi biar tahu, terus sama observasi langsung. Jadi manajer tuh atasnya itu mengamati tuh karyawan sama bekerja untuk melihat apakah keterampilan dan pengetahuan yang mereka pelajari di pelatihan itu bisa gitu pas praktek langsungnya. Jadi dengan metode tersebut tuh ya perusahaan bisa memantau sih. Paling kita penghargaan untuk karyawan itu dengan cara meningkatkan gaji sih, peningkatan gaji. Jadi biar dengan cara meningkatkan gaji kan biar mereka tuh bisa berkontribusi. Terus kedua itu dengan cara mempromosikan, jadi memberikan jabatan yang lebih tinggi. Itu juga termasuk sih. Jadi apa namanya, fasilitas juga, memberikan fasilitas tambahan kepada karyawan yang berprestasi juga, itu bisa salah satunya. Jadi salah satunya itu kayak kasih mobil atau motor gitu. Jadi dari penghargaan bagi karyawan itu sih yang selama ini dilakukan di PT Denki. Kalau untuk saat ini kita paling ke EA sih. Kalau untuk yang lain-lain masih belum ya. Mungkin dalam proses kali ya, karena kita juga masih adaptasi dengan adanya manfaat teknologi yang dengan berkembangnya. Jadi kita masih untuk saat ini pakai EA aja sih. Ya paling dengan cara apa ya, mendorong kreativitas buat karyawan. Jadi memberikan karyawan itu untuk berpikir kreatif, untuk mengembangkan ide-ide. Jadi kita kan selalu apa namanya, pagi kan selalu ada toolbox meeting. Sebelum bekerja itu ada TBM tuh. Nah dari situ mereka bisa memberikan ide-ide seperti apa nih, terus kayak pekerjaannya apa gitu. Itu bisa sharing dengan salah satu seperti itu. Terus keduanya ya memberikan apa namanya, kebijakan yang mendukung. Jadi kebijakan mendukung itu membuat kebijakan apa namanya, yang mendukung inovasi dan pembelajaran berkelanjutan. Jadi biar apa namanya, karyawan itu bisa fleksibel dalam waktu kerjanya, sama dukungan untuk proyek-proyek baru juga sih. Jadi mungkin seperti itu sih salah satu contohnya. Paling karyawan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang selama ini sih itu termasuk apa namanya,
kepuasan dan loyalitas juga sih. Jadi kita setelah tahu karyawan mana yang berkompeten dan selama ini ikut pelatihan-pelatihan, itu juga termasuk kompetensi karyawan sih. Jadi mereka dengan adanya pengembangan kompetensi karyawan kan menjadi sangat penting ya untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Jadi perusahaan itu perlu memprioritaskan pengembangan kompetensi karyawan untuk mencapai tujuan di sini gitu, tujuannya gitu. Meningkatkan penjualan. Jadi kita itu dalam mengembangkan kompetensi karyawan itu dapat meningkatkan kemampuan karyawan dalam menjual jasa. Kalau di sini kan kita jasa nih, jadi itu bisa menghasilkan pendapatan perusahaan juga. Terus pengurangan biaya, itu pengembangan kompetensi karyawan itu dapat mengurangi biaya yang terkait dengan kayak kesalahan kerja, perbaikan dan pelatihan ulang, sama peningkatan inovasi. Jadi seperti itu sih. Selanjutnya apa tantangan? Biasanya kalau di sini sih perubahan teknologi yang sangat cepat itu termasuk tantangan juga, karena kita juga masih adaptasi kayak semacam kayak tadi tuh. Iya. Sama ini sih kurangnya dukungan dari manajemen biasanya. Soalnya tanpa dukungan mereka kan komitmen dan dari perusahaan juga itu juga cenderung tidak berjalan efektif sih. Jadi mungkin tantangannya seperti itu. Dengan cara komunikasi yang terbuka ya. Jadi kita membangun komunikasi yang terbuka dan transparan antara karyawan dan manajemen, itu salah satunya. Terus pengembangan karir juga. Jadi menyediakan kesempatan karyawan itu mengembangkan karir dan pelatihan-pelatihan yang seperti tadi yang kita udah latih. Ya mungkin itu sih, sama adanya pengakuan juga. Jadi biar karyawan itu yang berprestasi itu ada gitu. Sore. Perkenalkan, saya Jessica Utami dari Universitas Bidakara Jakarta Raya. Saya ingin wawancara Ibu ya Ibu. Iya, baik. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Nana. Baik Ibu. Izin bertanya ya Ibu. Ya, boleh. Tantangan itu mungkin karena kemampuan, keterbatasan waktu juga, sama mungkin satu lagi anggaran ya. Anggaran yang terbatas kan juga mengembangkan kompetensi karyawan juga akan berpengaruh gitu. Karena kan kalau anggaran yang terbatas pasti mempengaruhi kompetensi ya. Kalau kita kegiatan kompetensi itu kan pasti menggunakan anggaran, pasti ada biayanya gitu. Kalau anggaran terbatas, kita juga sulit untuk mengundang mentor gitu, ataupun yang dari eksternal, yang kompetensi eksternal gitu. Kalau kompetensi internal mungkin oke gitu, tapi kalau kompetensi eksternal gitu, nah itu kita undang tamu dengan anggaran terbatas kayaknya agak kesulitan gitu kan. Tapi untuk selama ini sih beberapa skill keahlian yang menggunakan kompetensi yang dari luar itu seperti Grafter, itu ada softwarenya, ada mentornya sendiri gitu. Nah itu kita menggunakan dari luar gitu. Mungkin menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, yang aman, yang merangkul gitu kan, yang merangkul karyawan gitu. Terus memberikan apresiasi gitu kan, berupa reward gitu kepada karyawan. Terus bisa juga untuk acara gathering, itu bisa juga salah satunya agar karyawan tidak jenuh, tidak stres gitu kan. Terus bisa juga menaikkan gaji juga bisa tiap tahun ya pasti kan ada menaikkan gaji. Terus pengembangan karir juga gitu. Ya ada misalnya kayak itu tadi pelatihan, monitoring gitu kan. Terus itu salah satunya ya adanya pelatihan dan training. Iya, karena
dimotivasi kan kita apa ya merasa dihargai ya gitu kan. Jadi untuk kesempatan berkembang akan semakin semangat dan semakin loyal gitu kita bekerjanya ke perusahaan. Mungkin jangka pendeknya mungkin evaluasi berkala ya, bisa jadi dari absensi gitu kita melihat tingkat kehadiran karyawan gitu kan. Terus kalau mungkin jangka panjangnya apa ya, mungkin pengembangan karir ya. Jadi prospek karir karyawan juga mesti dilihat karena kan itu berpengaruh ya dari tingkat kehadiran terus berpengaruh ke jenjang karir gitu. Karena dasarnya itu juga dinilai dari KPI-nya juga dari absensi. Standar kompetensinya dari pengetahuan, keterampilan, terus sikap kerja, tugas dan tanggung jawab. Jadi job desk yang diselesaikan dengan baik, dengan maksimal, ya pasti posisi pekerjaannya juga akan dinilai. Biasanya sih bisa 6 bulan, bisa 1 tahun gitu kan. Tapi kalau misal ya sekitar itu sih, ya make sure 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun. Ada pasti kan dilihat dari tingkat kemampuannya, tingkat masa jabatannya gitu kan. Seperti misalnya 10 tahun, ya pasti akan dinilai gitu kan dari pimpinan-pimpinan di sini gitu. Pertama itu adalah adaptasi teknologi dan pengembangan keterampilan. Terus yang paling yang sekarang ini yang pertama ya mungkin itu sih. Yang membuat karyawan menangkap itu pertama lingkungan kerja nyaman. Terus dengan pimpinan juga kita bisa menjadi apa ya, bisa menjadi teman saat kita diterima gitu kan. Terus peluang pengembangan karir juga besar. Terus apa ya, itu sih, jadi karyawan juga bisa dihargai dan memiliki masa depan itu mas kita. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, sukses selalu. Iya.